Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Doa saya dimanapun kita berada pada saat ini, kita senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan, dan damai sejahteranya boleh memerintah dan memimpin hidup kita selalu. Kejadian 13 ayat 3, ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Saat Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, ia tidak segera tiba di negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Alkitab mencatat bahwa ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Setelah melalui sekian banyak tempat persinggahan, Abraham pun akhirnya tiba dan menetap di Kanaan, negeri perjanjian. Demikian juga ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Butuh waktu 40 tahun sebelum mereka tiba di negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Bilangan 33 mencatat ada lebih dari 40 tempat persinggahan yang harus dilalui oleh bangsa Israel. Sebagaimana Abraham dan bangsa Israel harus berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, demikianlah kehidupan kita sebagai orang percaya akan mengalami bermacam proses dari Tuhan. Allah membawa kita dari suatu pengalaman ke pengalaman lain, suka dan duka, satu masalah ke masalah berikut, sebagai persiapan untuk menjadikan saudara dan saya layak menerima janji Allah. Abraham dan bangsa Israel mewarisi tanah perjanjian duniawi yang sementara sifatnya, sementara kita mewarisi tanah perjanjian rohani, yaitu sorga yang kekal dan mulia. Berbeda dengan orang percaya, orang dunia tidak akan mengalami proses seperti kita. Perhatikan firman-Nya. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Yeremia 48 ayat yang ke-11. Untuk sampai ke negeri perjanjian dan menerima waris kerajaan sorga, ada proses yang harus kita lalui. Di padang belantara, di berbagai tempat persinggahan, bangsa Israel kerap mengalami masalah. Ketika menghadapi berbagai masalah, saat itulah kita perlu lebih sungguh lagi berdoa. Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan datang memberi pertolongan. Sebab bagi dia tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Tak seorang pun tahu ke tempat persinggahan mana Tuhan akan membawa saudara dan saya. Namun satu yang pasti, saat kita berseru, ia akan meluputkan kita dari kesesakan. Jadi saudara yang terkasih, apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi saat ini dalam kehidupan kita, semuanya ada maksud baik daripada Tuhan. Jangan pernah bersungut-sungut melewati segala sesuatu, karena rencana Tuhan yang indah pasti terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita lebih sungguh lagi mendengarkan firman-Nya, mendengarkan perkataannya, melakukan firman-Nya, dan hidup setur dengan kehendak Bapa di sorga. Jangan pernah iri dengan orang dunia yang hidupnya kelihatan enak-enak saja dan tidak ada masalah. Karena kita tahu Bapa di sorga selalu memperhatikan kita. Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mengajar kita berbagai hal dan akan membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, sampai Tuhan akan membawa kita ke tanah perjanjian dan kita boleh menerima janji Tuhan. Saudara yang terkasih, doa saya kita mengerti bahwa hidup kita di dunia ini akan melewati berbagai proses dan persinggahan untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita menerima janji Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Tuhan Yesus memberkati.